Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Haleluya! Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom! Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Saya percaya semuanya bersuka cita hari ini, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati. Apapun keadaan kita hari ini, mari kita bawa kepada Tuhan. Sebab Dia adalah sumber kedamaian.
Dia sumber penghiburan bagi setiap kita, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan Yesus. Kami ada di rumah-Mu Tuhan, dengan hati yang bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang setia. Sebab itu Tuhan, hari ini kami mau angkat tangan kami. Kami mau angkat suara kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau layak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Segala yang baik dalam hidup ini Tuhan, semua datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Allah, Bapa, Putra, dan Roh, ku mengasihi. Dengan segenap hati kami nyatakan, Bapa, segala yang baik semua datang
Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu, nyatakan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Come on, give me virgin. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Mari dengan imanmu nyatakan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Suaramu nyatakan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Biar selama-lamanya hanya Engkau yang dimuliakan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. GBPRJ Shalom. Semua bersuka cita hari ini, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Come on. Mari bersama-sama kita mau pelajari lagu ini Bapak Ibu Saudara. The night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost, my hope is lost, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God
yang nyata. Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat, Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku sama. Are you ready? Go, go! Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan amin. Kami percaya Tuhan, walau ada badai, ada Tuhan bersama dengan kami. Mari kita sama-sama. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Katakan namun kau yang setia menjagaku Tuhan. menjagaku Are you ready, Go, go! nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Come on, musik memuji Tuhan. Let's go! Sebab sungguh nyata perlindungan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, come on. Sungguh nyata kasih-Mu. Mana suara katakan? Sungguh nyata. Mari saudara deklarasikan, imani sama-sama lagu ini sambil tepuk tangan semua, come on. Sungguh. Kami percaya terjadi Tuhan. Katakan sungguh. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku,
bersukacita ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa, memasuki tahun 2025 ini Tuhan menjadi tahun penuaian atas setiap kami orang percaya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama saya mengajak kita semua mendeklarasikan visi tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai setiap kami gerejamu hari-hari ini Tuhan menjadi penuai jiwa akhir zaman. Sebab kami percaya dan kami melihat Tuhan di tahun ini Engkau mencurahkan hujan awal dan akhirmu secara bersama-sama di tempat di mana kami berada. Sehingga kami boleh menuai gandum, anggur dan minyak yang terbaik daripada Tuhan. Dan penuaian jiwa-jiwa itu bukan nanti ya Tuhan, tapi saat ini terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Pakai setiap kami gerejamu ya Tuhan untuk menuai jiwa di keluarga kami, di tempat di mana kami berada. Bahkan atas bangsa Indonesia terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Sebab pencurahan kuasa Roh Kudus dinyatakan dengan dahsyat hari-hari ini. Berkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati bangsa kami Indonesia. Pemerintahan yang ada atas Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran Tuhan. Atas kabinet dan kepala daerah yang sudah terpilih. Bapak, kami berdoa biar takut akan Tuhan ada atas setiap pejabat dan pemerintahan yang ada di bangsa kami Indonesia. Biar mereka bekerja dengan segenap hati, dengan melayani untuk sungguh-sungguh menghadirkan kemakmuran, kesejahteraan dan juga keadilan atas seluruh rakyat Indonesia. Setiap belenggu-belenggu dan ikatan Tuhan, baik itu korupsi, kejahatan apapun Tuhan, kami patahkan kuasai dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia terlepas dari segala ketakutan apapun ya Bapa, sebab terang cahaya kemuliaan Tuhan telah terbit atas setiap kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, mendukung gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto. Pagar pelindungan Tuhan sempurna atas kedua hamba-Mu dan seisi keluarganya pun aman dalam pelindungan Tuhan. Tuhan karuniakan dengan kesehatan yang terbaik setiap pelayanan daripada hamba-Mu ini, membawa setiap kami Tuhan menjadi umat yang dewasa, semakin serupa dengan gambar dan Kristus itu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di gereja ini, di kota dan bahkan bangsa ini ya Bapa. Anak-anak muda yang melesat ya Tuhan, yang Tuhan pakai dengan dahsyat, yang memiliki keintiman dan hidup dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga setiap anak-anak muda kami ya Bapa menjadi orang-orang yang teladan ya Bapa. Di tempat mereka bekerja, bersekolah dan berusaha, biar kiranya berkat, terang dan garam dunia itu menjadi bagian daripada setiap anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa buat segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Sebab kami percaya bahwa yang kami alami Tuhan, ada Tuhan yang bersama dengan kami. Ada Tuhan yang menopang setiap kehidupan kami. Mari engkau yang percaya kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari bersama-sama saudara. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Katakan sama-sama. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.
begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Sebab kami percaya Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Mari declare dengan iman, katakan saudara, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberi. Kami katakan dengan iman kami, Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberi. Mari katakanmu saudara, katakan dengan iman. Aku percaya. Ini iman kami Tuhan. Ini deklarasi kami Tuhan. Apapun yang kami alami, kami katakan Tuhanku. Apapun yang kau alami saudara, angkat tanganmu sama-sama katakan, aku percaya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Terima. Sekali lagi, angkat tanganmu katakan, aku percaya. Aku percaya. Ya memberkatiku. Katakan kami terima kuasa. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Sebab kami terima kuasa, kami terima kemenangan yang dari Kau Tuhan. Ramaya Shana Nama, oh Ramaya Shana Nama Shana, Ramaya Shana. Sebab kami percaya Kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal Tuhan. Oh Ramaya Shana Nama, Ramaya Shana, oh Ramaya
Shalom saudara, senang sekali berjumpa dengan saudara kembali. Sungguh merupakan suatu anugerah kalau hari ini kita bisa bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita buka di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur, kami tahu hari ini ada karena Engkau baik. Kami tahu juga kami ada di sini diundang sama Tuhan sendiri masuk ke dalam hadirat-Mu. Karena Engkau punya special message untuk setiap dari kami. Karena itu pakai waktu ini, pakai ruangan dimanapun kami berada. Karena kami tahu Engkau tidak terbatas ruang, Engkau tidak terbatas waktu Tuhan. Urapi setiap dari kami, terutama mulut lidah bibir hamba-Mu, untuk menyampaikan pesan-Mu, untuk menyampaikan kebenaran-Mu, dan hanya kebenaran daripada-Mu. Dan kami berkomitmen tidak akan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Dan firman itu akan tumbuh subur dan berbuah lebat di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya saudara, senang sekali gak terasa kita sudah memasuki akhir dari bulan April. Dan hari ini saya akan membawakan firman yang berjudul Freedom in Christ. Saudara, ayat emas kita hari ini adalah dari Galatia 5 ayat 13. Saya akan bacakan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil. Saudara katakan, aku telah dipanggil. Untuk apa? Untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Jadi saudara, ini ada beberapa prinsip penting yang harus kita tangkap dari ayat ini. Yang pertama, kita telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan sendiri. Kita telah dimerdekakan oleh darah-Nya. Supaya apa? Supaya kita boleh melayani dan mengasihi seorang dengan yang lain. Loving God, loving people. Tetapi ada pesan penting yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Karena apa? Karena setelah kita percaya, kita masih punya kesempatan untuk memilih. Kebebasan karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah punya pikiran, Allah punya perasaan, Allah punya kehendak. Karena itu Allah bisa sedih saudara. Allah bisa cemburu, Allah bisa marah. Dan kita pun sama. Ada yang mengatakan kenapa dikasih kebebasan untuk memilih? Kalau Allah tidak memberikan kita kebebasan untuk memilih, berarti Dia Allah yang egois. Berarti Dia memaksa kita untuk mengasihi Dia. Karena cinta tidak bisa dipaksakan. Nah saudara, kita kalau baca ayat kita nggak boleh cabut dari konteksnya. Galatia 5 ini ditulis oleh Rasul Paulus, seseorang yang telah memenangkan pertandingan imannya. Dan dia rindu kita pun sama-sama memenangkan pertandingan iman. Kita nggak jalan di tempat, kita nggak lari di tempat, kita nggak jadi Kristen-Kristenan, kita nggak main gereja-gerejaan. Karena itu kita lihat konteks dari Rasul Paulus. Galatia 5 itu mempunyai 2 subchapter. Ya, kita baru melayakan Passover, kemerdekaan, kebangkitan Tuhan kita. Di sini dikatakan kita merdeka karena dimerdekakan. Dari apa? Belenggu dosa dan maut. Tetapi setelah kita merdeka, di subchapter yang kedua dikatakan kita boleh memilih antara hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Apa perbedaannya? Nah, di ayat yang ke-16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau tadi dikatakan janganlah menuruti keinginan daging, sekarang dikatakan hiduplah oleh roh. 2 kali pesan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Prinsip dunia dengan prinsip sorgawi itu bertentangan, berlawanan. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara pernah berpikir gak? Kenapa ada orang Kristen yang sudah lama Kristen, karakternya tidak berubah, tidak ada buah rohnya? Gak punya self-control. Tetapi ada orang Kristen yang baru menjadi Kristen, tetapi seolah-olah dia anak emaskan oleh Tuhan, dia langsung diberikan baptisan roh, langsung bisa berbahasa roh, punya talenta dalam spirit, kemudian dipakai dengan luar biasa. Apakah Allah pilih kasih saudara? Hari ini kita akan belajar.
keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Ada sebuah garis di tengah yang biasanya orang Kristen itu suka berdiri dua kaki di tengah garis itu. Yang satu menuruti keinginan daging, yang satu menuruti keinginan roh. Yang satu dingin, yang satu panas. Sehingga kita menjadi Kristen yang suam-suam kuku, kita ada di tengah. Dan kitab Wahyu mengatakan Tuhan sendiri yang berkata kepada kita, kalau kita suam-suam kuku, tidak panas atau tidak dingin, Ia akan memuntahkan kita karena Tuhan enak dengan kita. Karena kita nggak ada bedanya dengan orang Farisi. Kita merasa paling benar, kita merasa paling suci, kita suka menghakimi orang lain. Beda dengan orang yang benar-benar dingin, saudara, seperti pemungut cukai. Dia tahu dia bersalah, dia tahu dia berdosa, karena itu dia bilang, Tuhan ampuni aku. Karena itu di tempat-tempat ibadah mereka adanya di belakang karena mereka tahu mereka berdosa dan mereka perlu juru selamat. Sedangkan orang Farisi merasa mereka tidak perlu Mesias. Dan kadang-kadang itu yang kita lakukan, saudara. Kita merasa aman, kita sudah ibadah 1 minggu sekali di gereja. Padahal di gereja kita keluarin handphone kita keluarin tablet kita scroll sosial media. Akhirnya apa? Kita pulang, kita lupa apa yang dikhotbahkan. Ketika kita lupa, kita tidak bisa menjadi pelaku firman. Karena kemerdekaan kita lakukan untuk menuruti keinginan daging. Bagaimana caranya supaya kita tidak menuruti keinginan daging, tetapi menuruti keinginan roh? Saudara, kita semua diciptakan dengan 3 substance. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita beri makan setiap hari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Jiwa kita beri makan dengan sekolah. Di tempat pekerjaan pun, di marketplace kita terus belajar. Belajar tentang teknologi, kita baca buku, kita memenuhi jiwa kita memberi makan jiwa kita. Tetapi roh kita hanya beri makan 1 minggu sekali di hari Minggu. Apa akibatnya? Roh kita kelaparan, saudara. Roh kita lemah. Sehingga kita tahu apa yang baik, kita melakukan apa yang tidak baik. Kita tahu apa yang benar, kita melakukan apa yang tidak benar. Karena roh kita lemah, sedangkan daging kita kuat. Apa yang salah? Nah, saudara ingat, Yesus pernah mengutuk pohon ara, padahal itu bukan musim berbuah. Karena apa? Karena pohon daripada Tuhan pasti berbuah di setiap musim. Alkitab katakan, dari buahnya lah engkau akan dikenal. Mungkin saudara bingung, apa sih keinginan daging? Saya nggak ngerti. Apa sih keinginan roh? Di Galatia 5 ayat 19-21 itu dijelaskan. Nah, Rasul Paulus memberikan berbagai macam contoh keinginan daging. Saya kategorikan menjadi 4. Yang pertama itu sexual sin. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu saya masukkan ke dalamnya, nonton pornografi, masturbasi, dan sejenisnya, perselingkuhan. Yang kedua adalah religious sin, penyembahan berhala, sihir, saya masukkan ke dalamnya, ikut kuamnya, ke Gunung Kawi, suka lihat ramalan-ramalan orang pintar, ramalan horoskop, dan sebagainya. Karena apa? Ketika kita mempercayai sesuatu di luar daripada kuasa Tuhan, kita sudah membuka celah. Saudara, seorang evangelis yang bernama Harun Yusuf dulu pernah mengatakan, dia dulunya seorang tukang kuamnya yang paling cun, saudara, di daerah Pluit sana, Jakarta Utara. 1 kali kuamnya mungkin 10-15 menit, dia mencharge 2,5 juta sehingga dia kaya raya. Tetapi apa yang terjadi? Anaknya kalau lahir itu meninggal. Ada 1 yang hidup tetapi cacat. Saya lupa kalau nggak salah buta tunarungu dan tuna wicara. Karena apa? Karena iblis tidak pernah memberi dengan cuma-cuma. Selalu ada yang dia minta dan dia inginkan hidup yang kekal itu. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, kita diberikan Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita akan dosa. Jangan dong, jangan dong. Tetapi ketika kita memasuki telinga kita dengan suara dunia yang jauh lebih kuat daripada suara Roh Kudus, kita jadinya nggak bisa dengar suara Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak berbicara kepada kita, tetapi kitanya itu tuli rohani. Karena apa? Karena kita membuka celah sehingga hidup kekal yang merupakan jaminan materai yang harusnya kita terima itu bisa direbut oleh iblis. Karena apa? Karena kita sendiri yang memberikan. Nah,
Harun Yusuf memberikan contoh kenapa orang yang datang kepada dia bisa tahu apa yang terjadi kepada orang-orang tersebut sebelum mereka memberitahukan. Karena dia pelihara roh lain yang bisa berbicara dengan roh lain yang ada di rumah kita. Karena iblis dan setan ada di mana-mana. Kita udah buka celah, kita percaya kepada kekuatan yang lain. Sehingga iblis dengan mudahnya bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah social sin. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian. Saudara, apakah orang Kristen boleh marah? Boleh, Yesus pun pernah marah. Tetapi jangan sampai matahari terbenam. Jangan simpan dendam dan kepahitan. Ketika kita simpan itu, kita sulit untuk mengampuni. Ketika kita tidak bisa mengampuni, Allah katakan ia pun tidak bisa mengampuni kita karena kita menjadi orang yang egois. Maunya diampuni, tidak mau mengampuni. Akibatnya apa? Ketika Allah tidak mengampuni kita, hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus. Akibatnya doa kita tidak memiliki kuasa. Ya, makanya ini semua adalah pilihan kita kembali. Anugerah itu gratis, tetapi anugerah itu tidak boleh dianggap murah. Dosa yang keempat adalah addictive sin, kemabukan, pesta pora, termasuk di dalamnya addiction of drugs, other substance, rokok, vape dan sebagainya. Kenapa saya masukkan itu? Toh Alkitab tidak melarang kita merokok, bukan? Karena pada waktu itu tidak ada rokok, saudara. Tetapi ketika kita tidak bisa mengontrol diri sendiri, kita tidak punya self control, berarti ada sesuatu yang lain mengontrol hidup kita. Ya, jadi ada 4 jenis dosa yang dikategorikan ke dalam daging. Tetapi memang jadi orang Kristen bisa jadi malaikat, gak berdosa. Enggak, saudara. Tuhan pun anugerahnya cukup untuk kita. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, anugerahnya tersedia buat kita asalkan kita sungguh-sungguh bertobat. Apa bedanya orang yang sungguh-sungguh bertobat dengan orang yang main-main dalam pertobatannya, menganggap murah anugerah Tuhan? Misalkan jikalau kita jatuh dalam dosa perzinahan atau mungkin nonton pornografi, saudara. Kita jatuh dalam waktu 1 minggu, kita berusaha bangkit lagi, Tuhan akan mengampuni. Lalu kita jatuh dalam waktu 1 bulan, Tuhan tetap mengampuni. Kita jatuh dalam waktu 1 tahun, Tuhan tetap mengampuni. Tetapi intervalnya harusnya makin lama makin panjang, dosanya makin lama makin jarang. Ketika dosanya makin lama makin sering, intervalnya makin lama makin pendek, berarti Tuhan tahu kita telah membohongi Dia. Pertobatan kita itu hanya dari mulut, bukan dari hati. Saudara, kakak ipar saya, mertua saya, berhenti merokok setelah puluhan tahun addicted to cigarette. Hanya dalam waktu 1 hari, karena motivasi mereka begitu kuat. Nah, lawan daripada keinginan daging adalah keinginan roh. Keinginan roh pasti membuahkan buah roh. Karena Roh Kudus yang hidup di dalam kita pasti berbuah. Buah roh itu dimulai dengan kasih, mengasihi Tuhan. Ketika kita punya kasih Tuhan, kita baru mulai bisa mengasihi sesama, termasuk orang-orang yang sulit, yang julid kepada kita. Lalu yang kedua adalah sukacita. Apa beda sukacita dengan happiness, joy dengan happiness? Kita bisa happy kalau orang lain memperlakukan kita dengan baik. Ketika orang lain menghina, memfitnah, menghakimi, menganggap rendah kita, menyakiti kita. Happiness itu bisa hilang, tetapi sukacita itu tidak bisa hilang. Karena sukacita berasal dari Roh Kudus dan berasal dari dalam. Apalagi damai sejahtera. Karena ketika kita serahkan masa depan kita, permasalahan kita ke tangan Tuhan, kita tahu Dia yang akan memimpin hidup kita dan Dia yang akan membukakan jalan. Sehingga kita punya damai sejahtera. Karena ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ketika kita sudah lakukan yang terbaik, we do our best, God will do the rest. Jangan ambil bagian Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa tidur dengan tenang. Punya damai sejahtera. Tidak khawatir karena kita tahu Allah kita lebih besar daripada permasalahan kita. Lalu apa? Ada kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Dan ini adalah 1 buah dengan 9 rasa, bukan 9 buah. Bukan fruits tetapi fruit. Saya ingatkan sekali lagi, semuanya harus kita hasilkan dan pasti bisa kita hasilkan bersama dengan Roh Kudus. Roma 8 juga mengingatkan kita, hiduplah oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa? Dari hukuman dosa, dari hukuman maut, dan dari kuasa kegelapan. Karena itu ketika saudara hidup di dalam Roh, saudara tidak perlu takut dengan roh kegelapan. Saudara tidak perlu takut dengan santet. Saudara tidak perlu takut dengan kuasa setan. Karena sebenarnya setan yang takut dengan kita. Karena Roh itu berkuasa atas hidup kita dan berkuasa atas perkataan kita. Kenapa orang Kristen bisa disantet? Kenapa Roh Kudus bisa masuk ketika kita buka celah? Ketika kita yang izinkan mereka masuk. There is power in the name of Jesus to break every chain. Tetapi kita harus minta hikmat dari Tuhan. Ketika saudara punya edik dengan dosa, keluarlah dari lingkungan yang sering membuat saudara tergoda untuk dosa. Ketika saudara punya teman-teman yang ngedrugs, keluarlah dari lingkungan teman-teman itu. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi bukan hanya Tuhan yang berperang untuk kita, kita pun sendiri harus berperang saudara. Dan Tuhan sudah memberikan kemenangan. Jangan disia-siakan. Our choice matters. Roma 8 ayat 14 mengingatkan kita, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ayatnya yang keempat dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Saudara, saya suka ibadah duduk paling belakang. Saya memperhatikan jemaat-jemaat. Beberapa minggu yang lalu saya melihat jemaat yang sedang dalam penyembahan kemudian diganggu oleh Asher karena ada jemaat yang terlambat dan mau duduk di tengah. Lalu apa? Asher itu didorong saudara, padahal sudah separuh baya. Wanita, didorong oleh seorang pria, seorang bapak yang kuat. Bapak itu marah-marah saudara. Saya bingung, dia bilang kamu ganggu saya waktu penyembahan saya. Kenapa anak Allah tetapi sifatnya seperti iblis saudara? Alkitab ingatkan, anak Allah punya sifat seperti bapaknya. Anak iblis punya sifat seperti bapaknya. Suatu saat nanti sang bapak akan jemput hanya anak-anaknya, bukan anak tetangga. Karena anak bapak punya sifat makin lama makin menyerupai bapak. Karena itu hati-hati saudara. Ada seorang yang pernah tanya sama AI, kalau kamu jadi iblis, apa yang akan kamu perbuat untuk merebut hidup yang kekal? AI itu jawab, gampang. Saya nggak akan hindari mereka untuk ke gereja. Karena mereka merasa nyaman di gereja. Karena mereka merasa ketika mereka ke gereja, ketika mereka menginjakan kaki di gereja, mereka adalah anak Tuhan. Dan punya akses kepada kerajaan sorga. Karena mereka tidak pernah baca Alkitab. Dan Alkitab bisa kita bolak-balikan. Karena gereja bukanlah gedungnya. Gereja adalah orangnya. Saudara dan saya. Jangan gampang tertipu saudara. Tuhan sudah berikan kisah cintanya, surat cintanya, begitu banyak pesan-pesannya, nasihatnya supaya apa? Supaya kita tidak ditipu oleh iblis. Ketika kita cinta Tuhan, kita akan melakukan keinginan Tuhan. Ketika kita cinta diri sendiri, kita akan mengutamakan keinginan daging. Bagaimana caranya supaya keinginan roh kita lebih kuat daripada keinginan daging kita? Beri makan. Dengan doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan, pegang janji Tuhan, tulis, perkatakan dengan mulut saudara. Dan Roh Kudus akan melakukannya. Karena perkataan kita memiliki kuasa. Kalau saudara merasa daging saudara terlalu kuat dan saudara tidak bisa terlepas, saudara boleh minta pendoa atau pastor untuk mendoakan saudara lepas dari belenggu kuasa kegelapan. Atau saudara bisa berpuasa. Kenapa berpuasa? Kita menekan keinginan daging kita. Kita nggak kasih makan daging kita. Kita kasih makan roh kita.
Sehingga roh kita menjadi jauh lebih kuat daripada daging kita. Apa hasilnya saudara? Bukan hanya Galatia 5 yang mengatakan bahwa ketika kita melakukan keinginan daging itu berujung kepada kerajaan maut. Galatia 6 ayat 8 mengatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Barang siapa hidup menurut roh, menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Diulang lagi 3 kali. Roma 8, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati secara kekal. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup kekal. Ketika sesuatu yang dikatakan 3 kali, itu adalah penting dan sangat penting. Jadi kita harus mematikan keinginan daging kita karena ujungnya berbeda. Dan kita akan terus diuji saudara. Dalam kehidupan kekristenan kita setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kita akan diuji. Mau taat atau enggak. Saudara, Tuhan gak impress dengan talenta kita. Tuhan gak impress dengan kekayaan kita. Tuhan gak impress dengan kepintaran kita. Jabatan kita, posisi kita, semua yang kita berikan kepada Tuhan, uang kita, dia gak impress. Karena itu berasal dari Dia. Tetapi ketika kita dengan rendah hati memberikan ketaatan kita, mengorbankan keinginan daging kita, mengorbankan apa yang kita cintai, mengorbankan waktu kita yang berharga untuk Tuhan. Di situ Tuhan tersentuh, karena itu adalah pilihan. Is one saved, always saved biblical? Karena ada yang mengatakan, tapi kan ketika kita percaya kita sudah diberikan hidup yang kekal. Kemudian di kitab Wahyu dikatakan, aku tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Karena aku telah pilih engkau sebelum dunia dijadikan, sebelum engkau lahir dalam kandungan ibumu. Berarti aman dong kalau kita berbuat dosa. Hati-hati saudara. One saved, always saved is not biblical. Tapi Alkitab memang tidak pernah salah. Tuhan memang pilih kita sebelum dunia dijadikan. Bukan berarti kita anak emas Tuhan. Bukan berarti kita jauh lebih baik daripada yang lain. Tetapi karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu akhir hidup kita. Dia tahu respons kita detik terakhir kehidupan kita. Apakah kita masih setia? Dan ketika Ia tahu Ia setia, nama kita ditulis sendiri oleh Dia. Jadi yang menentukan kita anak Tuhan atau bukan, yang menentukan kita hidup kekal atau bukan kita, bukan surat baptisan kita, bukan perkataan mulut kita, melainkan keputusan daripada Tuhan. Karena Alkitab tidak pernah salah. Saudara, your freedom is not free. Kebebasan kita, kemerdekaan kita tidak gratis. It was paid with the precious blood of the Son of God. Jangan anggap rendah, jangan anggap remeh penderitaannya saudara. Kita baru lewat Paskah, Passover. Seberapa besar pengorbanan Yesus. Saudara, keponakan saya pernah trauma. Dia kalau dipukul papanya itu pakai sabuk, pakai belt saudara. Kalau dia nakal karena dia sangat nakal saudara, laki-laki. Ketika papanya keluarin sabuk itu, belt dia, itu dia udah gemetaran saudara. Trauma karena apa? Sakit saudara dipukul pakai itu. Birunya itu sembuhnya lama. Karena yang pendarahannya itu di dalam, bukan di luar. Ketika Yesus sebelum Ia disalibkan, Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, peristiwa sebelum Yesus disalibkan itu dicatat dalam beberapa kitab Injil. Tetapi hanya kitab Lukas yang menulis peluhnya menjadi seperti tetesan darah karena Lukas adalah seorang tabib. Karena ini ada istilah medikalnya saudara. Namanya hematidrosis. Ketika kita sudah sampai tingkat depresi yang sangat tinggi yang kita nggak kuat lagi. Pembuluh-pembuluh darah kecil itu pecah dan keluar dari pori-pori kita seperti darah. Dan itu yang dialami oleh Yesus. Dia takut karena apa? Dia 100% manusia dan dia 100% Allah. Sebagai manusia, Ia takut. Karena apa? Karena Dia tahu jelas Dia akan physically abused.
Waktu saya ke Israel, saudara, saya ke satu goa. Di dalamnya itu ada lubang sebesar pinggang orang dewasa. Tempat Yesus digantung dan direndam semalam-malaman. Dan waktu itu dingin, sedangkan kami pakai coat, sweater, jacket, sarung tangan, sarung kaki. Dan itu sangat dingin, saudara. Kami ada di situ dan kami penyembahan dan kami bisa merasakan bagaimana Yesus 2000 tahun yang lalu. Itu jauh lebih dingin, saudara. Dia ditelanjangi, dia direndam situ sendirian semalam-malaman. Lalu kebesokannya 39 cambukan berduri, merobek setiap kulitnya. Itu lukanya sakitnya itu seperti luka bakar, saudara. Sehingga ada yang mengatakan sebenarnya Yesus itu tidak ada satu kulit pun yang bersih. Darah dari atas kepala, dari mahkota duri sampai ke bawah. Dia dalam kondisi nggak makan, dalam kondisi masuk angin, dalam kondisi nggak ada tenaga, dalam kondisi sangat sakit. Bahkan Passion of the Christ. Pada waktu aktornya itu tidak sengaja, saudara, Jim Caviezel itu tercambuk, itu dia gemeteran. Kita pikir aktingnya baik, itu dia nggak sengaja kecambuk. Karena harusnya cambuk itu mengenai balok yang di sebelah dia. Dan dia bilang itu sakitnya luar biasa sampai scene harus dihentikan menunggu pemulihan. Dan dia sangat ketakutan, trauma kena lagi, saudara. Itu belum ada durinya. Lalu Yesus dalam keadaan seperti itu dia harus menanjak menaiki bukit, memanggul salib yang beratnya 70 kilo, 150 pound. Ketika Mel Gibson menggunakan salib yang sama, kayu yang sama ke atas bahu Jim Caviezel, bahunya copot. Kenapa? Bahu kita nggak kuat menanggung salib sebesar itu, saudara. Tetapi Yesus dia menanggung salib itu bukan karena dia salah, tetapi karena kesalahan kita. Dia naik ke situ. Makanya berulang kali Yesus jatuh karena dia 100% manusia. Lalu apalagi pengorbanannya, saudara? Mentally abuse. Dia diludahi, dihina, ditelanjangi. Dikatakan kalau kamu anak raja, tentu kamu tahu siapa yang menyambut kamu. Kalau kamu anak raja, tentu kamu bisa turun dari salib ini. Tentu dia bisa turun, saudara. Tapi dia pilih tidak untuk turun. Walaupun dia tahu, walaupun dia takut, walaupun dia katakan kepada Bapa, Bapa kalau bisa biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi terjadilah sesuai dengan kehendak. Apalagi, saudara, spiritually abuse. Saya cukup yakin, saudara, ketakutan Yesus yang terbesar bukan karena rasa sakit, bukan karena dia menanggung dosa dunia. Dia dipermalukan di muka umum, ditelanjangi. Pada zaman itu telanjang itu adalah sesuatu yang sangat menghina, saudara. Saya yakin dan percaya ketakutan dia yang terbesar adalah ditinggalkan oleh Bapa. Karena dia tidak pernah berpisah dengan Bapa. Dan dia katakan, Eli, Eli, lama sabatani. Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah ketakutan dia yang terbesar sebagai seorang anak Allah. Tetapi dia lakukan itu untuk saudara dan saya. Saudara, Yesus tidak dibunuh karena dia seorang anak Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa membunuh anak Allah. Yohanes 10 ayat 18 mengatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ia menyerahkan nyawanya bukan kepada iblis, tetapi kepada Bapanya. Karena ia harus memenuhi kehendak Bapa, keputusan Bapa, bahwa setiap dosa upahnya adalah maut. Supaya kita nggak jatuh ke dalam maut, supaya kita nggak jatuh ke dalam neraka, supaya kita punya tempat di surga. Ia mati. Tetapi it's not the end. Dia bangkit untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan dia katakan jangan takut. Karena di surga, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Kamu bisa bawa siapapun, kamu bisa bawa keluargamu, kamu bisa bawa teman-temanmu, kamu bisa bawa kerabat kerjamu, kolegamu. Bawa semuanya supaya mereka pun tahu ada Allah yang hidup, yang telah mati buat mereka, yang menyayangi mereka. Karena itu layanilah seorang dengan yang lain dengan kasih. Untuk apa Yesus mengalami semua itu? Bukankah lebih gampang dia dipenggal, saudara? Dalam waktu hitungan menit dia mati. Toh sama-sama mati. So sama-sama menanggung dosa dunia.
Tetapi Bapaknya mengizinkan dia mengalami semua itu karena Bapaknya akan mengangkat dia menjadi hakim yang adil. Ketika saudara physically abuse, mungkin ada orang yang menyakiti saudara secara fisik. Dan saudara benar-benar kepahitan, lepaskan kepahitan, lepaskan pengampunan. Karena apa? Karena Bapa tahu rasa sakit. Karena Yesus pernah mengalami itu. Dan dia tahu betapa sakitnya physically abuse. Ketika saudara dibully, ketika saudara dihakimi, ketika saudara difitnah, saudara lepaskan pengampunan. Karena Yesus pun pernah mengalami hal itu. Dan dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika Yesus membiarkan kita mengalami itu, dia mau kita mengampuni. Supaya apa? Supaya orang yang berbuat salah kepada kita tahu bahwa ada kasih yang jauh lebih sempurna daripada kasih manusia. Yaitu kasih dari Allah sendiri. Karena sebagai manusia kita nggak bisa mengampuni orang yang menyakiti kita sedemikian rupa, saudara. Tetapi itu tugas kita. Kita harus lain daripada dunia. Karena kita punya kuasa yang lain daripada kuasa dunia. Ketika ada orang yang mau menyakiti kita, menyantet kita, Tuhan katakan, ketika kamu menerima Roh Kudus, kamu menerima kuasa dan aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Karena itu saudara nggak perlu takut. Roh yang ada di dalam kita jauh lebih kuat. Bahkan ketika Yesus mati, ia turun ke dunia orang mati. Dia declare kepada kuasa kegelapan, hai, engkau tidak punya kuasa atas hidupku, atas hidup anak-anakku. Saya punya seorang rekan pengerja, saudara. Dia bisa melihat sixth sense. Dia bilang gini, Tin, kamu gak usah takut akan kuasa kegelapan, akan setan. Memang mereka bisa ada di mana-mana. Tetapi apa saya bisa lihat ketika anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan berada di satu ruangan, yang pergi itu harusnya bukan kita, yang pergi itu kuasa kegelapan itu. Mereka akan mulai mundur, saudara. Karena mereka tahu ketika kita katakan di dalam nama Yesus dengan iman, itu mereka biasanya harus pergi karena mereka harus taat. Bahkan ketika Yesus menjumpai orang-orang yang kerasukan setan, setan pun mengakui, hai engkau anak Allah yang maha tinggi, apa urusanmu dengan aku? Ketika kita hanya mengakui Yesus dengan mulut kita, kita nggak ada bedanya dengan setan, saudara. Mereka pun mengakui bahwa Yesus anak Allah. Apa yang harus kita lakukan? Membuktikan iman kita dengan perbuatan. Membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh cinta Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan melihat hati. Take home message hari ini, saudara. Yang pertama, kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dari kuasa kegelapan. Anugerah itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Darah anak domba Allah. Jangan gunakan kemerdekaanmu untuk memuaskan keinginan daging. Jangan anggap rendah pengorbanannya di kayu salib, saudara. Karena kalau itu, hukuman itu terjadi atas kita, percayalah, kita nggak akan tahan. Pilihan kita menentukan akhir hidup kita, karena itu pilihlah dengan bijak. Kalau kita nggak tahu yang mana harus memilih, ketika kita diperhadapkan proyek ini iya atau enggak, mau masukin anak sekolah-sekolah yang mana, ketika kita mau melayani yang mana, ketika kita mau pindah rumah di mana. Alkitab katakan ketika engkau kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan, tanyalah dan Tuhan akan menjawab. Karena itu layanilah seorang yang akan yang lain dengan kasih. Saya benar-benar punya pengalaman gini, saudara. Ketika Tuhan kasih kita kemurahan lalu kita men-sharingkan berkat kita dalam kesaksian, Tuhan terus akan berikan kita kesaksian, mujizat-mujizat yang baru. Karena kita menjadi Kristen yang mengalir bersama dengan Roh Kudus, bukan laut mati, saudara. Tapi ketika Tuhan memberkati kita dengan berkat jasmani, dengan berkat rohani, dan kita simpan karena kita malu, itu bisa berhenti. Karena percuma dikasih kepada kita, itu gak akan mengalir. Kita menjadi Kristen-Kristen laut mati, saudara. Karena itu ketika Tuhan sudah begitu baik, saudara saksikan kepada orang-orang yang belum percaya. Percayalah, apapun juga yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Akhir tahun 2024, saya pengen kasih hadiah Natal yang terindah buat Tuhan Yesus. Saya puasa 40 hari. Tapi saya masih minum, saya makan 1 hari 1 kali. Karena saya banyak kegiatan, saya tahu saya nggak kuat. Dan ada intimidasi dari iblis yang mengatakan, nanti kamu pasti sakit mah, nanti kamu pasti nggak kuat pelayanan, kamu kan masih harus ngurus anak, kamu kan masih harus kerja di kantor, kamu kan masih harus khotbah, mana bisa. Tapi saya tepis, saudara. Saya bilang motivasi saya kuat, saya pengen lebih dalam lagi mengenal Yesus. Saya pengen menundukkan keinginan daging saya dan meninggikan kepekaan saya, keinginan roh saya. Lalu saya ingat di hari ke-36 saya diundang untuk men-sharingkan firman Tuhan di acara ibadah Natal sebuah rumah sakit swasta, saudara. Pada saat itu saya diuji. Jam 4 sampai jam 6 itu ibadah Natal. Jam 12 lewat itu saya masih prepare PowerPoint saya. Saya nggak tahu, saudara, lalu ketika sudah sekitar jam 3 saya tutup PowerPoint saya cek email saya. Ternyata apa? Ada beberapa email, akun Tokopedia saya, PIN-nya sudah diubah. Emailnya sudah diubah. Aduh, saya kaget, saudara. Karena saya udah nggak bisa login, saya ke logout. Ketika saya ketik lupa password, itu di email ke email yang lain karena email sudah diubah. Lalu saya lihat OVO saya sudah dipakai, GoPay Later saya sudah dipakai. Ada transaksi 400.000, 4.400.000, 100.000, 200.000 terus masuk, saudara. Dan saya mulai khawatir. Aduh, kartu kredit saya itu terdaftar nggak ya di Tokopedia? Karena saya pernah beli lemari es, saudara. Kalau semuanya itu dipakai gimana? Tadinya saya pengen cancel. Kalau menuruti keinginan daging saya pengen telepon itu dokter. Dan saya pengen katakan, dok, saya sedang ada dalam masalah. Saya nggak bisa sharing firman. Tapi saya masuk ke dalam penyembahan, saya berdoa. Lalu Roh Kudus ingatkan. Lalu dengan damai sejahtera saya tutup laptop saya beres-beres ganti baju dan saya jalan. Saya bilang, Tuhan, ini hari Natal. Kalau memang orang itu kekurangan uang, biarlah dia pakai uang saya untuk memberi hadiah Natal buat dia. Saya mengampuni dia, tetapi saya berdoa supaya Tuhan buka hati dia untuk menerima Tuhan di hari Natal ini. Lalu singkat cerita saya WhatsApp teman yang kerja di Tokopedia, dia bilang Tokopedia akan telepon. Saya tanya jam berapa. Dia bilang ini sudah jam 3, mungkin sekitar jam 4. Saya bilang just forget it. Jam 4 saya udah gak mau diganggu. Dia bilang ini hari Jumat, kalau mereka nggak telepon, berarti hari Senin mereka jam kerja itu baru mereka bisa bantu dan mungkin sudah yang terpakai sudah banyak. Saya bilang nggak apa-apa, pakai aja. Dia kaget, saudara. Ya udah, terus saya jalan. Pulang, saya ganti semua pin-pin yang lain. Lalu saya bilang, Tuhan, saya terima kasih. Tuhan masih beserta dengan saya. Tadi waktu khotbah Natal. Lalu Sabtu saya persiapan untuk Minggu saya pelayanan lagi. Senin pagi ketika saya dalam penyembahan, Tokopedia telepon. Dia bilang, Ibu, transaksi terbesar 4.400.000 itu berbentuk barang belum terkirim dan sudah kami batalkan. Transaksi yang lain yang kecil-kecil 100, 200, 400 dan lain-lain itu nggak bisa dibatalkan karena langsung di cash. Karena itu beli voucher dan lain-lain. Saya bilang nggak apa-apa. Aduh, saya masuk dalam penyembahan, saya bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Lalu dalam penyembahan Tuhan memperlihatkan saya dapat 1 kantong, saudara, dari rumah sakit itu. Isinya merchandise, botol minum dan lain-lain. Saya belum buka karena saya sibuk. Lalu saya lari, saudara, saya ambil kantong itu karena Tuhan bilang, Tin, aku udah bayar semuanya di muka. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Terus Tuhan kasih lihat kantong itu, saya lari, saya ambil. Di dalamnya ada amplop. Karena biasanya saya nggak dapat amplop, saudara. Karena itu cool rumah sakit dan saya melayani dengan sukarela. Saya lihat nilai yang di dalam amplop itu sama dengan nilai yang hilang. Terus saya nangis, saudara. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Engkau sudah membuktikan bahwa untuk orang yang setia, untuk orang yang taat, tidak akan pernah kekurangan karena Tuhan menyertai. Semoga kesaksian ini memberkati saudara. Kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih. Bapa begitu sayang sama kami. Hari ini kami tangkap pesan Tuhan.
Kami telah merdeka dengan harga yang sangat mahal. Dengan harga anak darah domba Allah yang tak bercacat dan tak bercela. Bapa, kami akan pergunakan anugerah ini dengan sebaik-baiknya. Kami tahu kami dimerdekakan bukan untuk memberkati diri kami sendiri, tetapi untuk melayani orang lain. Karena kami tahu ada di luar sana orang-orang yang tidak punya jaminan hidup yang kekal, tidak punya kuasa-Mu. Karena itu kami izinkan Roh Kudus masuk hari ini juga, menguasai pikiran kami, menguasai hati kami, menguasai hidup kami, menguasai perkataan kami dan perbuatan kami. Apapun yang kami lakukan, kami akan lakukan yang terbaik, membuktikan cinta kasih kami kepada Tuhan. Karena Tuhan pun sudah membuktikan cinta kasih-Mu kepada kami. Bapa, Roh Kudus, Yesus, sertai kami setiap detik kehidupan kami. Ketika kami salah, ingatkan kami. Tetapi satu hal, jangan ambil Roh-Mu daripada kami. Kami berjanji, kami berkomitmen, kami akan makin lama makin dekat sama Tuhan. Perkataan kami, doa-doa kami akan memiliki kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang belum bisa mengampuni Tuhan berikan kuasa untuk mengampuni, yang belum bisa memaafkan, yang belum bisa melupakan Tuhan berikan kelegaan dan kelepasan. Untuk mereka yang ada di dalam pengaruh kuasa kegelapan, kuasa dosa, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan terlepas karena Engkau sudah memberikan kuasa dan kemenangan atas setiap chain, atas setiap belenggu, atas setiap bondage. Dan kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Tim Setiawati yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah, amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V-Live Streaming hari Minggu 4 Mei 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Juan Lesmana. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Mongol. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Vindilis Indri Pardede. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Beni Lim. GBI Intercon pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GB St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremiah. Pukul 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Vindilis Indri Pardede. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. GBI PRJ Pluit pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rora Montonejaya MSC. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Mongol. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra. GB Alam Sutra Mall pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tin Setiawati Bekom. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemundaan anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ.
Sehubungan dengan libur nasional Hari Buruh, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, KUL dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat pada hari Kamis 1 Mei 2025 diliburkan dan aktif kembali pada hari Jumat 2 Mei 2025. Menara Doa 24 Jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Shalom Papa, Mama, dan adik-adik semua. Early Bird Registration sudah resmi ditutup karena kuotanya sudah terpenuhi lebih cepat dari yang direncanakan. Wah, luar biasa sekali antusiasme untuk mengikuti CK7 Kids Camp 2025. Tapi jangan khawatir, pendaftaran masih dibuka dengan harga reguler sebesar Rp850.000. Jadi, Papa dan Mama yang belum sempat daftar, yuk segera daftar sebelum kuotanya habis. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat kembali apa yang terjadi di tahun lalu. Kita akan melihat para Guardians of the Fire. Di Kids Camp tahun lalu, kami melihat anak-anak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Anak-anak memuji, menyembah, berseru, di mana hati mereka disentuh dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Suatu momen yang tak akan terlupakan. Tahun lalu, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tahun ini, Ia siap melakukannya lagi. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan di CK7 Kids Camp 2025. Kami tunggu kehadiran adik-adik semua. Untuk info lebih lanjut, Papa dan Mama bisa langsung menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di cabang masing-masing. Sampai jumpa di CK7 Kids Camp 2025. Lego, Tuhan Yesus memberkati. Get ready. Tanda sama Tuhan. Kita bilang bahwa menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Jangan berkata dusta dan jangan berkata sia-sia. Tapi Adam memberi nama binatang-binatang itu bekerja di taman ini. Jemaat mula-mula itu begitu dahsyat, di mana mereka mengalami kasih Tuhan mereka. Pada waktu aku bisa menjamah jumbai jubahnya, aku Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBI PRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7,
maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, kita sebagai orang percaya pasti sering mendengar bahwa Tuhan Yesus segera datang. Saya berharap saudara tidak bosan mendengar statement ini. Karena dalam VOP kali ini, kita akan sama-sama membahas mengapa kita perlu mendengar pesan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja. Seorang teolog Pentakosta yang bernama Stephen Jackland menyebutkan bahwa doktrin kedatangan Tuhan Yesus adalah denyut nadi dari kegerakan Pentakosta. Pemahaman bahwa Tuhan Yesus akan segera datang inilah yang juga menjadi salah satu faktor mengapa kegerakan Pentakosta berkembang secara luar biasa. Dari sekitar 58 juta jiwa pada tahun 1970, berkembang menjadi sekitar 635 juta jiwa di seluruh dunia pada tahun 2020. Kita juga harus merasakan rasa kesegeraan bahwa Tuhan Yesus benar-benar segera datang, dan kita memang hidup di akhir daripada akhir zaman. Rasul Yohanes juga menekankan rasa kesegeraan ini. Dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang ketiga, saudara akan melihat kata-kata harus segera terjadi, dan waktunya sudah dekat. Bayangkan, kitab Wahyu dibuka dengan sebuah sense of urgency. Bukan hanya di awal kitab Wahyu, tetapi kalau saudara membaca pasal terakhir, ada 3 kali Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Sebagaimana terdapat pada pasal yang ke-22, ayat yang ke-7, 12, dan yang ke-20. Rasa kesegeraan ini harusnya memotivasi orang percaya untuk semakin giat dalam memberitakan Injil dan hidup di dalam kekudusan. Kedatangan Tuhan Yesus juga menggenapi doa yang diajarkannya kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja, itu menandakan kehadiran kerajaannya secara penuh dan nyata di bumi ini. Pada saat itu, orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Dia di angkasa. Setelah kita mengerti akan pentingnya pesan kedatangan Yesus sebagai Raja, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan dalam merespons pesan kedatangan Tuhan Yesus tersebut? Yang pertama, jangan mencemooh pesan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai keempat, memperingatkan pada hari-hari terakhir akan muncul banyak pengejek yang mencemooh kabar kedatangannya. Bahkan, tidak sedikit pula orang yang mempunyai pemahaman bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua hanyalah karangan atau cerita yang dibuat-buat. Hati-hati, jangan sampai kita juga memiliki sikap meremehkan atau mencemooh seperti ini. Yang kedua, kita harus terus berharap dan menyucikan diri kita sambil menantikan kedatangannya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga tertulis, "Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci." Pengharapan di sini berbicara mengenai perjumpaan kita dengan Yesus saat Dia datang kembali menjemput kita. Pengharapan akan kedatangannya seharusnya mendorong setiap kita untuk terus menyucikan diri kita dari setiap dosa, sehingga kita kedapatan Tuhan tidak bercacat celah menjelang kedatangannya. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan amanat agung. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 menyatakan bahwa Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sesudah itu, barulah kesudahannya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk secara aktif terus memberitakan Injil dan menceritakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. French Errington, seorang teolog Pentakosta, memberikan penjelasan dari ayat ini, bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua,
penyebaran Injil akan begitu masif seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan akibat daripada penyebaran ini, kita juga percaya ada pertobatan jiwa besar-besaran seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pastikan setiap kita ikut ambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung di era ini. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja bukan hanya berbicara tentang menantikan yang akan datang, tetapi juga menghidupi tugas kita sebagai warga kerajaan surga sekarang. Maka dari itu, sudah menjadi bagian kita untuk menghadirkan realitas kerajaan Allah di bumi saat ini. Gereja dan setiap orang percaya dipanggil untuk pekerjaan ini, yaitu untuk mendeklarasikan dan menunjukkan kuasa dan kasih Allah di dunia ini. Kita dipanggil untuk hidup dengan penuh pengharapan dan kesiapan sambil terus bekerja untuk kerajaan Allah. Marilah kita berkata seperti Yohanes merespon, "Amin, datanglah Tuhan Yesus, Maranatha." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.